Bertemu lagi di video saya ya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana dan apa saja sih tanda-tanda bayi itu masuk atau janin masuk ke dalam panggul. Ikuti terus video saya kali ini ya. Bayi ataupun janin akan masuk ke dalam panggul ibu itu usia kehamilan 36 minggu ke atas ya moms. Jadi kalau sebelum usia 36 minggu bayi masih sungsang, bayi masih meletak lintang, masih bisa diatasi dengan kenicas ya ataupun nungging. Biasanya ketika moms kontrol rutin ke fasilitas kesehatan atau moms kontrol rutin ke dokter dan diketahui letaknya sungsang atau letak lintang, pasti langsung dianjurkan untuk tips-tipsnya kenicas dan lain sebagainya. Selanjutnya yang menjadi perhatian itu adalah ketika hamil momsnya masih di atas, di bawah payudara atau di sekitar diafragma. Jadi ketika bayi masih di atas atau masih kerasa sesek banget ya, kalau ibu banyak mengeluh itu sesek, begah banget di sini tuh ada kayak yang mengganjal gitu bu, gitu ya. Jadi itu berarti belum masuk panggul. Biasanya kalau sudah masuk panggul itu badan janin tuh agak sedikit turun moms. Jadi sedikit turun, di sini masih ada ruang. Dan ketika bidan biasanya memeriksa ataupun dokter dengan pemeriksaan palpasi atau diraba, biasanya diraba ya mom sebelum kita menentukan denyut jantung janinnya, itu kelihatan tuh kan mana punggung, mana kepala. Ketika sudah masuk trimester ketiga di atas 36 minggu pasti akan dilihat apakah sudah masuk panggul atau belum. Nanti kepalanya digoyang gini sama bu bidannya nih ya. Kalau misalnya belum masuk panggul, berarti dia masih bisa bergoyang, dia masih ada banyak ruang di situ. Tapi ketika sudah masuk panggul, biasanya kepala itu untuk digoyang sama bidannya itu tidak bisa. Jadi dia sudah tidak ada ruang di situ sehingga dia sudah masuk panggul. Ada juga yang dia sudah kehamilan beberapa kali, jadi sudah grafik beberapa kali ya, itu biasanya ada istilah yang mengatakan bahwa janinnya mengambang, jadi dia masih di atas gitu. Tapi ketika dia menjelang persalinan, asalkan presentasinya kepala, bisa lahir karena tertekan dari kontraksinya itu moms. Jadi tetap nanti bisa turun, kepala turun, putar pasti baru dia nanti keluar. Terus tipsnya gimana bu supaya kepala janin segera turun gitu ya? Tetap kalau misalnya pagi hari moms jangan tuh tidur-tiduran, habis bersih-bersih rumah, habis nyiapin makan suami, terus tidur lagi deh, santai lagi deh. Ya kalau ibu hamil sebaiknya jangan bermalas-malas ya moms. Kalau pagi, jalan pagi, syukur-syukur ditemenin sama suami, ya kan? Biar ibu hamilnya seneng, ya kan bapak ya? Jadi, jalan pagi, udara masih seger tuh ya, ibu rileks. Terus kalau sore juga bisa. Apalagi kalau yang di pedesaan ya, tentunya juga seger ya. Kita melihat sunset gitu. Tentunya kepuasan dan kesenangan tersendiri bagi seorang ibu. Dan bapak juga wajib ya menemani ibu sebisa mungkin. Bapak ada tuh di selama kehamilan ibu, itu menemani ya, mendampingi, itu namanya bapak siaga gitu. Bu apalagi itu bu gitu. Ibu bisa melakukan senam hamil, yoga ibu hamil gitu supaya ibu semakin rileks. Selain rileks, atur nafasnya juga bagus. Ketika besok persalinan mau mengejar, mantap karena sudah tahu teori dan sudah dipraktikkan seperti itu.
Bu, selain itu apa lagi supaya bayi cepat kepalanya turun gitu? Biasanya selain buat jalan-jalan, kalau menjelang persalinan juga sering buat jalan-jalan ya moms. Selain buat miring kiri, kalau miring kiri terus kan ibu semakin tegang ya, jadi menjelang persalinan. Jadi sebaiknya ibu kalau masih kuat jalan-jalan, jalan-jalan. Habis itu ngepel lantai sambil duduk, bukan duduk ya, jongkok ya moms ya. Jadi ngepel sambil jongkok gitu ya, ataupun nyuci sambil jongkok. Nanti ada gaya gravitasi yang dia memang segera membantu si janin untuk turun kepalanya. Bu, terus gimana kalau kepalanya nggak turun? Apakah bisa tetap lahir normal gitu ya pertanyaannya? Tergantung dulu dari nanti kontraksinya ibu bagaimana, posisinya janin bagaimana, his atau kontraksinya bagaimana, dan usia kehamilannya ibu di usia kehamilan berapa. Itu semua banyak sekali faktornya yang mempengaruhi. Namun ketika ibu ada keluhan apapun, segera ke tenaga kesehatan supaya diperiksa secara lebih detail gitu ya, bukan hanya secara omongan gitu. Bu, misalnya nih saya sudah maksimal, saya sudah jalan pagi, saya sudah aktivitas, usia kehamilan sudah 39 hampir 41 minggu, sampai kok belum ada kontraksi, belum bayi lahir, itu bagaimana Bu? Gitu. Bu, misalnya ibu usia kehamilannya sudah 40 lebih, sebaiknya tetap ya kontrol ke dokter. Apakah ditakutkannya nanti kehamilannya dalam bahasa medisnya adalah postdate. Postdate itu melebihi dari usia kehamilan gitu. Nanti dokter biasanya akan meng-USG apakah ada ya, apakah air ketubannya masih cukup, terus plasentanya masih bagus, belum ada pengapuran gitu, posisinya masih bagus, masih bisa ditunggu gitu. Kalau tidak, biasanya akan dilakukan induksi ya, induksi atau orang awam biasa manggilnya dipacu ya. Misalnya dipacu nih Bu, gagal gitu ya, akan ada tindakan lagi. Terus yang paling terakhir yang dilakukan tindakannya adalah operasi sesar ya. Itu adalah kemungkinan yang terakhir bila kemungkinan yang sudah saya sebutkan tadi tidak terjadi gitu. Tapi saya doakan semoga moms yang melihat video ini kehamilannya lancar semuanya, sehat semuanya, sampai persalinan dan sampai nanti bayinya lahir, ibu sehat, bayi lengkap, sehat, semua bahagia gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ya, jika ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.